Hai Sobat Pans, kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari investasi saham pada video sebelumnya di part pertama. Pasar modal merupakan kegiatan diperjualbelikannya instrumen keuangan dengan jangka yang panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tujuan umum adanya pasar modal adalah untuk memfasilitasi perdagangan atas klaim terhadap bisnis perusahaan sehingga pasar modal dapat memberikan dampak signifikan terhadap investasi. Nah Sobat Pans, ada beberapa lembaga yang menunjang pasar modal. Tujuan adanya lembaga ini agar stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal terjamin. Pemerintah maupun swasta telah membentuk beberapa lembaga penunjang dalam pasar modal. Berikut beberapa lembaga yang menunjang pasar modal, yakni Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan anggota bursa. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan pihak yang memiliki permintaan dengan pihak yang melakukan penawaran efek. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam perannya bertugas membina, mengatur, dan menguasai aktivitas investasi di pasar modal, serta merumuskan kebijakan yang transparan baik bagi investor, emiten, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemudian Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berperan menyediakan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi efek yang teratur. Next, Clearing Penjamin Efek Indonesia, yang memiliki peran menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian anggota bursa. Anggota Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan jasa perantara perdagangan efek, dan juga sebagai wakil penjamin emisi efek dan manajer investasi. Nah Sobat Pans, pasar modal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana emiten melakukan penawaran sahamnya untuk pertama kali dengan dijamin oleh penjamin emisi dan dijual melalui perantara perdagangan efek. Kemudian yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang melanjutkan tahap setelah pasar perdana, di mana saham dapat diperjualbelikan secara bebas, namun masih tetap mengikuti mekanisme pasar. Nah Sobat Pans, dalam pasar sekunder sendiri, terdapat pasar regular, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pasar regular adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang dan berkesinambungan oleh anggota bursa efek. Dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Kemudian pasar tunai. Proses pasar ini sama seperti pasar reguler, namun penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Kemudian pasar negosiasi. Pasar ini adalah di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar langsung, secara individual dan tidak secara lelang. Lalu penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. Nah itu dia Sobat Pans, beberapa pembahasan mengenai pasar modal, tujuannya, dan beberapa jenis pasar. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.